Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizka Sukma. Selama 1 semester ke depan, kita akan bersama-sama mempelajari tentang IPA. Sebelum memulai pelajaran, saya ucapkan selamat ya. Kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 5 Jepara. Sayang sekali pada pertemuan pertama ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung karena keadaan yang mengharuskan kita untuk sementara waktu harus jaga jarak. Bagaimana keadaan kalian di rumah? Jangan lupa selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan makan makanan yang bergizi dan alami. Semoga kita semua senantiasa selalu dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. Tapi, saya hanya akan fokus untuk materi pengukuran, satuan baku dan tidak baku, serta besaran pokok terlebih dahulu. Untuk materi sebelumnya tentang penyelidikan IPA, kalian bisa membacanya di buku paket yang telah kalian pinjam dari perpustakaan. Jadi, saya tidak akan menerangkan semuanya. Jika ada pertanyaan atau ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa bertanya lewat WhatsApp group dan kita akan mendiskusikannya bersama-sama. Silahkan setelah ini dibuka buku paketnya di bab 1, halaman 1, tentang objek IPA dan pengamatannya. Di sana telah dijelaskan tentang tahapan-tahapan penyelidikan IPA, dimulai dari pengamatan, membuat inferensi, sampai dengan mengkomunikasikan. Nah, yang akan kita pelajari selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran merupakan bagian dari tahapan pengamatan. Sekarang, jika kalian disuruh untuk melakukan pengamatan terhadap sebuah pohon, data apa sajakah yang bisa kalian peroleh? Tentu saja yang mudah dideteksi dengan panca indera kita adalah apa warna daunnya, berapa tinggi pohonnya, berapa lebar daunnya, berapa diameter pohonnya, dan bagaimana tekstur pohonnya, dan mungkin masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari data-data tersebut, kita akan belajar tentang apa itu besaran. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Sekarang kita lihat, apakah warna daun bisa diukur? Tentu tidak bisa. Berarti warna daun bukan merupakan besaran. Apakah tinggi pohon bisa kita ukur? Ya, bisa. Berarti tinggi pohon adalah besaran. Apakah lebar pohon bisa kita ukur? Ya, lebar pohon adalah besaran. Selanjutnya, apakah diameter pohon bisa kita ukur? Tentu bisa, diameter juga termasuk besaran. Yang terakhir, apakah tekstur pohon bisa diukur? Tidak bisa ya, maka tekstur pohon bukan merupakan besaran. Mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran jenis yang dipakai sebagai satuan. Ada seorang ibu dan seorang anak yang akan mengukur meja. Mereka mengukur menggunakan jengkal sebagai satuannya. Setelah mengukur menggunakan jengkal, ibu mendapatkan hasil 4 jengkal.
sedangkan anak mendapatkan hasil sebesar 5,5 jengkal. Selanjutnya, ibu dan anak mengukur meja sama-sama menggunakan penggaris. Ternyata didapatkan hasil yang sama, yaitu sebesar 60 cm. Jadi, mengukur panjang meja adalah membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal dan panjang penggaris yang mempunyai satuan cm. Jadi, panjang merupakan besaran 4, 5,5, dan 60 merupakan nilai. Jengkal ibu, jengkal anak, dan sentimeter itu adalah satuan. Jika kita berbicara tentang satuan, ada yang dinamakan satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati bersama untuk semua orang. Jadi, sentimeter termasuk satuan baku karena sudah disepakati oleh semua orang. Nah, sedangkan jengkal ibu dan jengkal anak itu merupakan satuan tidak baku. Sebelumnya, kita telah belajar bahwa dalam kegiatan pengukuran perlu menggunakan satuan baku, yaitu satuan yang telah disepakati bersama. Nah, besaran yang satuannya telah didefinisikan itu disebut besaran pokok. Besaran pokok ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah zat, dan intensitas cahaya. Panjang satuannya meter, alat ukurnya penggaris, meteran, jangka sorong, dan mikrometer sekrup. Sedangkan massa satuannya adalah kilogram, alat ukurnya neraca. Waktu satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch atau jam. Suhu satuannya Kelvin, alat ukurnya termometer. Kuat arus listrik satuannya ampere, alat ukurnya ampermeter. Jumlah zat satuannya mol. Intensitas cahaya satuannya kandela dan alat ukurnya luxmeter. Selanjutnya saya akan mengulangi kembali materi tentang konversi. Konversi besaran pokok. Seperti biasa, untuk mempermudah kita membuat dahulu tangga bantuan. Saya di sini menggunakan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter untuk contohnya. Contoh soalnya, 4 hektometer berapa sentimeter? Nah, langsung kita lihat di tangga bantuannya. Hektometer ke dekameter, ke meter, ke desimeter, baru ke sentimeter, berarti turun 4 langkah atau 4 tangga. Kalau turun berarti dikali, berarti sama saja 4 kali 10.000 sama dengan 40.000. 4 kali 10 pangkat 4 artinya 10 pangkat 4 itu adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10. Berarti sama saja dengan 4 kali 10.000. Sama juga dengan 40.000. Untuk contoh yang kedua adalah 25 cm berapa meter? Berarti naik sentimeter ke meter, berarti naik 2 tangga. Kalau naik, berarti sama aja dibagi. Berarti 25 dibagi 100 sama dengan 0,25. Atau bisa 25 kali 10 pangkat minus 2. Minus 2 artinya sama saja dengan 25 dibagi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 sama dengan 100. Berarti sama saja dengan 25 dibagi 100. Jadi sama ya.
Seperti itu. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Latihan soal via Google Form. Nanti linknya akan saya share via WhatsApp group. Selamat mengerjakan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.